Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap dewan pengajar majelis-majelis taklim yang ada di Lepung Gajah, wabil khusus untuk abang saya Ketua BKM Masjid At-Taqwa Mukarram Bapak Muhammad Aidil Azhari. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Lepung Gajah tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, yang mewakili dari kecamatan dan kelurahan, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Setelah sebulan kita berpuasa, sebulan pula kita bermaaf-maafan, maka sekarang kita berada di pertengahan bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah itu adalah bulannya Allah. Bapak Ibu, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya, di mana bulan 4 bulan ini 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Apa istimewanya bulan Allah ini? Di Ashurul Hurum ini karena bulannya Allah, di mana pahala kebaikan dilipat gandakan, tapi dosa pun ditambah. Nah, makanya bapak-bapak saya ini, Pak, belum ngopi ya? Pak, di 3 bulan ke depan ini, saya mau pesan baik-baik. Di 3 bulan ke depan ini, kalau masih senang dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, ngeri dia suruh. Apa dosa yang kecil Sogi? Keluar masjid tukar sendal. Umpamo ini loh, umpamo ini. Kalau kejadian nanti berarti omongan saya manjur juga. Lalu apa sih yang mau kita lakukan di bulan Ashurul Hurum ini? Nah, di bulan Ashurul Hurum ini, Zulqa'dah, Zulhijjah dan sampai Muharram,
adalah momentum paling tepat mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Yang memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Banyak dari kita yang baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok, Pak. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, duh, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Maaf ya. Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini yang baru ingat sama Allah saat kita sedang kena masalah. Coba kalau lagi punya masalah, cakep kita dilebung gajah ini, Pak. Zikir, tidak berhenti kita, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang, belum azan udah hadir di atap gua. Sama ulama-ulama di sini, langsung deket. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, Allah bantu selesaikan masalah kita, jalan ke at-taqwa bisa kelupaan lagi, Pak. Tapi ini at-taqwa Jakarta ya, bukan di sini, Pak. Kalau di sini sih insya Allah sama. Itu loh kita. Betapa belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah lentur bahkan luntur. Mungkin Bapak Ibu ini. Dulu ucapan orang tua saya ketika di Pusri, beliau pernah ngomong gini, insya Allah kata beliau tadi, yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, kita nih wong kita galau gak akan terjadi lagi. Amin. Nyembah berhala, insya Allah udah gak ada lagi di tempat kita. Nyembah pohon besar, insya Allah udah gak ada lagi. Amin. Memang pohonnya sudah habis. Insya Allah yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, nggak akan ada lagi di tempat itu. Tapi tanpa disadari yang kita sering terkena apa? Syirik khufi, syirik yang samar-samar, syirik yang terselubung. Kita yakini sesuatu selain Allah. Ini yang sekarang terjadi. Cincin, kita percaya betul Pak cincin kita. Saya nih semenjak pakai cincin ini nih, jangankan yang perawan, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Saya nih alhamdulillah semenjak miara burung beo, dagangan saya laris beo yang kita salah ini. Atau yang ibu-ibu nih, kaum perempuan sering kena nih. Oke, aku Bu, saya sakit berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh Syoki. Tapi ke dokter itu sembuh Syoki. Nah, dokter kita jadiin sebab. Kita lupa tuh, wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat, dokter, tabib cuma perantara. Tapi berapa banyak sekarang perantara kita jadikan tujuan utama. Ini loh kita sekarang. Belakangan ini, bahkan saya berani bilang, belakangan ini kita lebih percaya angka matematika dibandingkan angkanya Allah. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari paling tidak ada 3 jenis angka yang selalu menemani kita. 3 jenis angka. Angka matematika, angka sosial, dan angka Allah. Tapi sayang 1000 sayang, kita lebih percaya angka matematika daripada angka sosial dan angkanya Allah. Padahal 3 angka ini sifatnya bertolak belakang satu sama lain. Nih kita lihat,
Angka matematika. Angka matematika itu sifatnya mutlak dan gak pernah bisa ditawar. Rumusnya minimal rumus matematika itu 4. Penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Contoh dalam angka matematika, 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika. Ilmu eksak, ilmu mutlak. Tidak ada matematika diajarin 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena 0. Matematika tidak pernah peduli Pak. Mau kenal mau tidak, 1 kurang 1 tetap 0. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tapi tengok ketika bertemu dengan angka sosial. Angka sosial hasilnya ini fluktuatif Pak. Angka sosial hasilnya apa? Hasil akhir fluktuatif. Rumusnya abstrak. Aneh rumusnya angka sosial. Gak percaya? Nih angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Kenapa bisa setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau sendiri takut wajar sendiri. Tapi kalau berdua, kamu duluan dan enggak, kamu aja duluan. Itu kalau udah main duluan Pak. Itu insya Allah setengah berani. Tapi kalau ditambah lagi 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 3 orang pemberani. Tuh berubah hasilnya. Kenapa bisa jadi 3 orang pemberani? Karena sudah bertiga. Kalau bertiga masih takut juga, cemen kita di sini. Betul. Itu angka sosial. Tapi jangan lupa, ada angka sosial mengajarkan 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Makan musang. Itu aneh angka sosial hasil akhirnya. Nggak bakal sama. Apa angka sosial mengajarkan? Angka sosial mengajarkan angka kehidupan. Artinya kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan coba-coba kita berteman sama penjahat. Kenapa? Karena kita pasti ikutan jadi jahat. Makanya sampai baginda Nabi sendiri mengingatkan dalam hadis, seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Ayo, ini karena iman kita naik turun Pak. Kalau kita mau jujur memang, kalau iman kita naik turun. Iman kita ini masih bergantung dengan siapa saat kita berteman. Coba tengok, kalau lagi berteman sama kiai, sama ulama, model udah kayak ulama Pak. Sorban gak copot, peci gak copot, sarung gak ganti-ganti. Kemana-mana bawa tasbih. Kenapa? Lagi dekat sama ulama. Tapi begitu keluar pengajian dari Masjid At-Taqwa, ada temannya lagi pada minum minuman keras, ikut aja mabuk lagi. Ini logika. Dengan dalih kita tidak enak sama kawan, akhirnya kita terperangkap di dalamnya. Makanya dulu orang tua saya, Rahmatul Abror, Izzuddin MZ, pernah mengajarkan begini. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Ya. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang membenarkan perbuatan kita. Karena iman kita masih bergantung dengan siapa kita berteman. Bahkan kalau mau lebih dalam, Imam Syauqi dalam kitab Asy-Syaukiyah disebutkan, ya memang mirip Pak. Kebetulan Rahmatul Abror orang tua kalinya senang sastra, jadi menamakan anak-anaknya semua dengan nama-nama sastrawan. Fikri Haikal, sastrawan dari Mesir.
Lutfi Manfaluti, sastrawan dari Baghdad. Saya Syauki, sastrawan dari Irak. Dan adik saya Zaki Nur, itu sastrawan dari Arab. Jadi kebetulan. Dan kebetulan juga saya punya juga kitabnya, warisan dari ayah, kitab Asyaukiyah. Nah, dalam kitab Asyaukiyah ditulis begini. Tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Ah, baik. Kulit kambing yang baru selesai dipotong, jangankan kita sentuh, kita pegang, kita lihatnya malas Pak. Benar gak? Kalau lagi Idul Adha kan banyak kulit kambing teronggok. Jangankan dipegang Pak, nyentuh lihat saja malas enggak? Nah, udah kalau bisa bawa jauh-jauh kulit kambing. Tapi bayangkan, tengoklah ketika kulit kambing berteman sama Quran. Jadi kantong Quran numpang mujur tuh kulit kambing posisinya apa? Sebelum dipakai disamak dulu. Setelah disamak disucikan. Setelah disucikan dicuci biar bersih. Lepas dicuci dijemur biar bersih. Sudah kering diukur dan ditempel oleh badan Quran yang mulia. Jadi kantong Quran. Setelah jadi dipakaikan minyak wangi itu kulit kambing. Dibawanya dengan penuh penghormatan ke kulit kambing. Ditaruhnya di tempat yang tertinggi ke kulit kambing. Diambil, dicium dulu ke kulit kambing. Ayo, kulit kambing yang saat sendiri tidak ada orang yang mau tengok, numpang mujur ketika berteman sama Quran. Betul? Tapi tengok nasib kulit kambing yang berteman sama kayu Pak. Jadi beduk. Ini gara-gara salah milih kawan aja lah Pak. Yang berteman sama Quran mah enak, dicium-ciumin, dihormatin, dipelukin. Yang berteman sama kayu karena dia jadi beduk, gelap-gelap masyarakat di sini masih pada pulas, udah dipukulin lebih dulu. Makanya berhati-hati, ini angka sosial juga bahaya Pak. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Itu yang kedua. Ini saya lihat jam 2 kenapa sih? Oh masih lama. Sampai jam berapa kita Pak? Jam subuh. Baik. Sanggup? Kuat? Kuat. Baik Pak. Mohon maaf ya. Itu kalau kontrak. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu angka sosial. Fluktuatif. Rumusnya abstrak. Walaupun penambahan sama sekali tidak bertambah. Yang ketiga angkanya Allah. Nah, ini nih angka Allah. Angka Allah sifatnya ajaib. Rumusnya cuma 2. Pengurangan dan pembagian. Itu angka Allah. Hasilnya ajaib Pak. Tapi sayang kita lebih sering gak percaya sama angka Allah. Contoh angka Allah. 1 dikurang 1 buat Allah itu 10 Pak. Oh Soki belajar dari mana kamu? SD gak lulus kamu ya? Mana ada 1 kurang 1 10 loh. Ini angka Allah Pak. Dalam Al-Quran Allah yang berjanji apa? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Ada teman saya nanya, mohon maaf ya, saya punya teman bersilaturahmi ini berbagai macam jenis. Mulai dari orang soleh sampai orang salah ada. Mulai dari ahli sajadah sampai haram jadah pun punya. Benar-benar itu. Satu hari teman saya yang agak-agak miring nanya sama saya, Oke, awam. Ternyata Allah itu pelit ya. Apa bahasa pelit di sini apa?
Apa masa? Ternyata Allah itu getah bahasa ya Sofia. Mak saya bilang, kok berani bilang abang Allah itu getah bahasa, kikir, pelit. Ya itu cuma dibalas 10. Bukankah Allah itu maha kaya, Soki? Kenapa cuma dibalas 10? Getah bahasa Allah itu berarti. Oh, saya bilang persoalan ayat ini, Bang. Iya, gini Bang. Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita, makhluk-makhluknya. Keimanan kita, jadi masih at-taqwa ini, keimanan kita modelnya apa? Model keimanan pedagang. Iman kita macam iman pedagang bukan? Yang kalau mengeluarkan sesuatu di jalan Allah kita berpikir kali-kali aja untung. Itu modelnya. Makanya cuma dibalas 10. Sesuai zonder calo. Ya jatah calo kan gak boleh lebih 10%. Iya, sesuai zonder calo. Lo gak percaya nih saya tanya, langsung saya tanya lah. Pak, yang bapak-bapak dulu, ibu-ibu saya rupanya tenang sih, aman kita ya Bu ya. Ya, yang bapak-bapak dulu nih yang nggak CS sama saya kemarin. Pak ya, Pak. Nah, saat hari Jumat orang laki di Lepung Gajah ini kan pada sholat Jumat. Sholat Jumat atau tidak? Sholat, yang sholat. Iya bener kan? Iya yang sholat. Yang tidak mah tidur Pak. Ayo. Masuklah kita ke atap Pak. Biasanya kalau di Jakarta sebelum khatib naik ke mimbar ada kotak sholawat lewat di depan. Sama nggak di sini? Alhamdulillah kalau sama. Ketika kotak sholawat menghampiri kita sadar sekali. Di kantong baju kita nih ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Berapa ya Bapak masukin ke kotak? Ayo udah setuju kan dulu sama-sama. Sudah sedekahnya cuma hari Jumat 2.000. Doa aja pengen masuk surga lagi. Surga mana 2.000 Pak? Ini pelecehan sama surga nih. Gak boleh, surga udah naik. Surga 2.000. Soki gak boleh begitu Soki. Emang kenapa Bang? Sedekah itu kan yang penting saya setuju. Saya setuju. 1000% saya setuju. Memang sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Sedekah memang yang terpenting ikhlas. Soal besarnya nomor 1. Kenapa? Sedekah daripada kecil nggak ikhlas lebih baik banyak tapi ikhlas. Apa sih yang kita khawatirkan? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang nanti akan jadi lampu dalam alam kubur kita. Makanya baginda Nabi mengajarkan apa? Arba'atun min sa'adatil mar'il muslim. Kalau kita mau bahagia harus punya 4 perkara. Salah satunya apa? Misbahun munir. Punya lampu yang terang. Apa sih lampu kita? Neon, lampu dunia. Cahaya lilin, pelita dunia. Patroma, cahaya dunia. Lampu yang kita butuhkan sesungguhnya lampu dan cahaya yang nanti akan menerangin alam kubur kita Pak. Misbahul munir di sini amalun katsir, amal yang banyak, harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Bapak Ibu nitip duit di Masjid At-Taqwa 10 juta, bagus. Nanti ketika masuk ke dalam kuburan Bapak Ibu pakai lampu neon. 10 juta terang kuburan Pak. 10 juta. Oke, 10 juta nggak ada. Saya punya ini cuma 100.000, nggak apa-apa. Lampu tembok.
kecil, latih dikit, ya 100.000. Syauki 20.000 Syauki, lilin. Apinya goyang Pak, jangan sampai kena angin di bawah. Syauki 2.000 Syauki, kalau korek Pak. Inilah kita. Kita sudah gak yakin sama janji Allah. 1 kurang 1, 10 Pak, janji Allah. Tapi jangan khawatir. Ada janji Allah itu 1 bagi 1 100. Oh, kok malah naik Soki? Allah yang punya urusan Pak. Dari mana bisa 100 Pak? Syauki, dari hadis baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi sendiri yang mengasihkan garansi. Sungguh orang yang melakukan kebaikan di jalan Allah, Allah akan balas dengan atamarrah 100 kali lipat. Kalau 100 masih kurang juga, oh Soki 100 masih sedikit, tenang. Masih ada angka Allah itu 1 kurang 1, 700. Wah Soki mesti dibawa ke rumah sakit. Panas dia badannya udah 3 hari ini sama istri badannya jadi panas makanya ngaco. Bagaimana bisa 1 kurang 1, 700? Loh, apa yang gak mungkin buat Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu. Allah sudah punya mau, Allah tidak bilang jadi, maka terjadi. Ya tapi dari mana bisa ketemu 700 Syauki? Janji Allah dalam surah lain. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, laksana mereka diberikan 1 butir biji. Yang ketika biji itu ditanam, Allah jadikan dari biji tersebut menjadi 7 cabang baru. Yang di tiap cabangnya Allah akan balas dengan 100 butir biji baru lagi. Lihat ya, tapi apa kita pernah yakini 2.000 di dalam masjid teramat besar bagi kita? Tapi padahal itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang 100.000 kita taruh di kantong kita belum tentu rezeki kita Pak. Itu bisa jadi rezekinya tukang pom bensin, bisa jadi rezekinya tukang warung, bisa jadi rezekinya tukang macam-macam dagangan. Bukan rezeki kita, rezeki kita seutuhnya yang 2.000. Ada teman saya tanya lagi, Doki, apa Pak? Itu kan tadi kamu bilang Allah akan ganti 700. Iya, pasti itu Syekh. Oh pasti Pak. Ana inda mazanni abdi. Aku bagaimana sangkaan hambaku. Oke, kalau memang itu pasti menurut kamu. Sekarang saya nanya, mau tanya apa? Apakah dalam 700 kali Allah ganti itu tunai atau dicicil? Saya bilang teman saya macam-macam aja. Saya bilang Bang, Allah bukan badan pengkreditan Bang. Terus berarti langsung dikasih? Langsung dikasih. Cuma saya bilang kita harus sadar potensi diri kita. Ini maaf, pakai contoh saja. Bapak Ibu, di tangan saya ada sebuah botol. Ini maaf, saya tamsilkan. Kalau kita sadar kita masih jadi botol, jangan pernah meminta rezeki sebanyak ember. Karena gak akan Allah kasih. Ingat, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Ibu hari ini dapat rezeki dari suami 20.000, yakinlah itu berkah sedekah ibu 2.000. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Ketika rezeki kita dikasih 20.000, yakin cukup. Betapa kalau untuk hidup Allah masih berlebih buat kita. Ini yang kadang-kadang kita bikin kekurangan apa?
untuk menutupi gaya hidup. Itu yang bikin kita kekurangan terus. Kalau untuk hidup Allah kasih kita berlebih, Pak. Yang kekurangan Allah kasihkan apa? Karena gaya hidup kita. Lawang kita nih masih sebotol, kok minta rezekinya sebanyak ember yang gak Allah kasih, Pak. Kan sifat Allah itu innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah gak suka dengan seseorang yang membazir-bazirkan. Ketika Allah yang tidak suka dengan orang yang membazirkan, masa iya Allah membazirkan itu sendiri, Pak? Betul apa betul? Tapi kan Soki, kita kan juga pengen punya rezeki sebanyak ember. Oh, kalau begitu perbesar dulu media diri kita. Dari botol menjadi ember. Memang bisa memperbesar? Oh, sangat bisa. Bagaimana caranya? Sedekahnya tambahin lagi. Yang tadinya cuma hari Jumat, itu pun 2.000. Ayo Jumat besok kita tambahin 2.500. Kita tambahin. Jadi 10.000, jadi 50.000. Yang tadinya membaca Qur'annya cuma malam Jumat saja, itu pun cuma surat Yasin. Baiklah kalau memang bisanya malam Jumat, tapi tambahkan lagi, Pak, jadi surah Al-Kahfi. Yang tadinya di rumah belum punya yatim, ayo mulai besok siang cari yatim, kita rawatin. Kalau ingin menjadi kafil yatim sesuai baginda Nabi bersabda, rawatin tuh yatim, penuhin kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari itu yatim. Itu baru kafil yatim sesungguhnya, Pak. Bukan cuma setiap bulan Muharram kita santunan yatim. Oh, ayo Muharram, kita sayangi anak-anak yatim. Tapi begitu lewat Muharram, galak lagi kita sama yatim. Kafil yatim di sini nggak begitu, Pak. Kafil yatim dalam hadis baginda Nabi ini, rawat baik-baik, penuhi kebutuhannya, kasih uang jajannya, usap palanya, minta doa dari dia. Contoh saja nih, contoh ya, kehabisan ini mah contoh. Ya saya nih, Pak, saya yatim deh, Pak. Yatim saya. Boleh nanti pulang usap kepala saya. Cuma gantian. Nah, Bapak Ibu, ketika posisi diri kita ini sudah jadi ember, jangan kita mendarat rezeki seember, Pak. Karena Allah akan isi sendiri tuh ember, Pak. Allah akan penuhi rezeki kita ya, karena media diri kita ember, maka Allah akan beri kita rezeki satu ember. Malahan nih, saya punya orang tua, pernah ngasih tahu ini, Rahmatul Abrar Izzuddin Jansen. Beliau tuh mendidik kepada kami putra-putra beliau apa? Oke, apa ya? Kalau bisa jangan jadi ember. Kenapa Bang? Ember itu naruh air buat dirinya sendiri. Terus jadiin diri kalian anak-anak ayah ini mesin air, menara air. Coba lihat menara air mesin, Pak. Coba lihat. Semakin banyak kerannya dan semakin sering kerannya dibuka, aliran airnya kan semakin lancar. Betul kan? Dan ingat, mesin air kita, Pak, sebelum airnya habis sudah diisi lagi karena ada otomatis. Jadi jangan nunggu air habis. Sudah diisi. Kalau bak airnya kita biasanya sampai habis, Pak. Mesin air nggak pakai habis. Tuh. Tapi seperti Bapak Ibu. Kalau dihitung secara logika, kalau tidak tanpa pemberkahan orang tua, guru dan ibu, saya sendiri nggak menyangka bisa keliling Indonesia.
Banyak saya punya kawan yang duitnya itu jauh lebih banyak, tapi mereka belum masuk daerah-daerah Papua macam Yahoo Kimo, belum masuk daerah Aceh Singkil, belum pernah masuk ke Sekayu, belum pernah masuk ke Kalimantan Barat sampai Manis Mata, belum pernah masuk ke Kalimantan Timur sampai ke Muara Ancalon, belum masuk sampai ke Maluku. Tapi saya yang duitnya pas-pasan, alhamdulillah pernah bisa nyampe ke hampir semua provinsi di Indonesia. Dihitung pakai duit nggak akan bisa saya sampai. Tapi ketika dihitung dengan angkanya Allah, itu bukan hal yang mustahil buat Allah. Ketika kita mengorbankan kehidupan kita untuk Allah, ketika kita sudah berpasrah dalam kehidupan kita kepada Allah, meyakini semuanya kepada Allah, janji Allah dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, maka yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Dan ketika Allah yang sudah menolong kita, Pak, jangankan kehidupan kita di dunia ini, Pak, sampai di yaumul mahsyar nanti kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembalikan lagi berarti iman. Itu baru 700, Pak. Memang masih ada lagi, oh masih ada, Pak. Ada angka Allah itu 1 bagi 1 1000. Kok bisa 1000, Syauki? Dari makalahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan mengajarkan apa? Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah sekali, Allah akan balas dengan mi'at alfu marrah, 1000 kali lipat. Kan kejadiannya. Boleh saya cerita sedikit? Oh banyak apa-apa? Ya, boleh tidur. Canda dia. Satu hari, ketika kota Madinah sedang pacek, bahkan Rasulullah untuk belanja kebutuhan dagangannya saja sampai ke Taif, kurang lebih 20-30 kilo dari Madinah. Sudah membeli perdagangan untuk kebutuhan sembako, beliau balik lagi ke kota Madinah. Sampai gerbang Madinah, Sayyidina Utsman ditahan sama para tengkulak-tengkulak Madinah. Utsman, mau dibawa kemana barang daganganmu? Saya mau bawa ke kota Madinah. Madinah kan sekarang lagi pacek. Lumayan lah, mudah-mudahan saya bisa dapat berkah untung dari Allah. Oh begitu Utsman? Iya. Begini aja Utsman, daripada engkau kaya membawa barang daganganmu ke kota Madinah, gimana kalau daganganmu kami yang bayar? Boleh. Bapak mau kasih keuntungan saya berapa? Dia Islam bukan nentuin untung dulu, tapi ada keridhaan antara itu. Boleh. Saya akan jual Bapak. Bapak mau ngasih saya keuntungan berapa persen? Berapa persen ya Utsman? Ya Bapak silakan sebut. Bagaimana kalau saya kasih 100%? Pak, 100% mah bukan saya bawa sendiri ke dalam Pak. Bapak itu, saya enggak itu. Kalau 100% mending saya bawa sendiri. 200% Ali, Utsman. 200% enggak. Udah, ini angka terakhir Utsman. Apa? 500% saya kasih untuk kamu. Oh enggak Pak, enggak. Jadi saja, daripada Bapak nawar, semakin nawar barang dagangan saya enggak berkah. Begini saja. Kerinduan saya, Bapak berani enggak masih saya keuntungan 10%? Wah gila kau Utsman. Mana ada dagang ambil keuntungan 1000%? Ada. Siapa yang akan beli dagangan kamu nanti? Allah. Allah yang akan beri saya keuntungan 10%. Gak ada urusan sama kalian. Minggir. Bawa masuk ke kota Madinah, dibagikan secara gratis dagangan itu. Makanya lihat sejarahnya Sayyidina Utsman. Tidak ada sedikit pun Sayyidina Utsman merasa kekurangan secara harta. Bahkan kalau kita mau jujur, nanti pulang silakan Bapak browsing dalam internet. Di bank kerajaan Saudi Arabia ada sebuah rekening atas nama Utsman bin Affan
yang dana dari rekening tersebut sudah dibangun ribuan masjid, ratusan sekolahan, puluhan rumah sakit Islam skala internasional. Semuanya gratis untuk masyarakat Islam. Tapi dana yang masih tersisa di rekening tersebut 6 tahun yang lalu saya lihat, kurang lebih masih ada 2.000 triliun. Uang kita 2.000 triliun. Jasadnya sudah hampir 15 abad terkalang tanah, tapi hartanya masih Allah jaga dengan baik sampai sekarang. Kenapa? Tingkat keimanannya kepada Allah kuat. 1, Allah akan balas dengan 1000. Tapi ada angka yang paling dahsyat. Berapa saja? 1 kurang 1 tak terhingga. Masya Allah. Kok bisa tak terhingga? Karena Allah yang berjanji sendiri dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ketika Allah yang sudah menambahkan, masa iya sih ada hitung-hitungannya buat Allah? Betul. Ayo, di bulan Zulqa'dah ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Waktunya kita memperbaiki lagi hubungan kita kepada Allah. Mungkin selama ini hubungan kita kepada manusia sudah baik, atau bahkan juga mungkin ada beberapa kita hubungan kepada manusia juga kurang baik. Maka dengan momentum Zulqa'dah ini kita perbaiki hubungan kepada Allah, maka yakinlah Allah akan memperbaiki juga hubungan kita kepada sesama manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, momentum yang paling bagus mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Lalu Syauki, di Zulqa'dah ini ada apa tidak amalia-amalia yang paling bagus untuk kita laksanakan sebagai umatnya baginda Rasul? Oh, ada Pak. Asyurul Hurum ini bulan yang paling tepat kita menggapai pahala. Apa Syauki? Dari sekian banyak amalia-amalia yang diajarkan oleh guru saya Rahmatul Abrar Zainul Muhammad Iskandar SD, 2 untuk di bulan Asyurul Hurum ini. Apa? Pertama, amalan yang terbaik di Asyurul Hurum ini tidak ada yang melebihi kecuali memperbanyak istighfar. Kok begitu Syekh? Ya kita sadar diri saja Pak, sebagai makhluk Allah, dosa kita setiap saat bertambah, kesalahan kita setiap waktu meningkat. Kalau kita mau mencontoh baginda Rasul ini, maaf Bu, Ibu, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah ya. Betul atau tidak? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga Rasulullah kan? Setuju atau tidak? Bahkan saya berani berkata, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa di dunia ini juga cuma baginda Rasul. Dari mana Sogi? Dari ayat Al-Quran berbunyi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang, itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Bu, Ibu, tapi lihat baginda Nabi, hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah diampuni. Tapi baginda Nabi kalau sholat malam Pak, sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tahu di Lebuk Gajah ini juga banyak ya, alhamdulillah, yang kakinya pada bengkak. Asal murah, ya masing-masing. Memang banyak yang kena asam di sini. Nah, saya mau kasih obat, mau nggak saya kasih obat? Saya ada satu obat. Saya punya kawan saya itu seorang dokter lulusan Harvard University dan kerjanya di Amerika sekarang. Satu hari dia telepon, oke, kawan, kita ini dokter-dokter muda nih lagi bikin semacam penelitian saya. Dia bilang penelitian apa? Untuk
ngobatin penyakit asam urat di Indonesia. Karena orang tua kita kalau sudah kena asam urat, sholat pun payah sudah. Makanya alhamdulillah teman-teman muda dokter di Amerika lagi meneliti dan berhasil membuat satu obat asam urat. Mau tahu nggak obat? Dan ternyata obatnya itu mudah, Pak. Jadi kita karena nggak tahu aja, obatnya itu mudah. Insya Allah ada di semua warung. Bapak Ibu tahu Rexona? Tahu? Diolesin saja sama Rexona. Tahu nggak? Nih, asam ketek yang bisa kulit jalan, apalagi cuma asam urat. Iya kan benar. Asam ketek jadi bisa hilang apalagi asam urat. Ayo bercanda bercanda, jangan dimasukin. Kalau saya dicegat lagi. Ada bahasa bercanda di sini. Ada yang benar, ada yang kita sering sekarang. Ya. Bagi dan lagi. Baginda Rasul yang dosa sudah mendapatkan jaminan ampun saja. Beliau istighfar itu sehari itu mi'atan marah 100 kali. Wa fi riwayatin riwayatnya mencatat sab'ina marah 70 kali sedikitnya Rasulullah bersolat beristighfar. Dan sekarang saya tantang. Saya tahu orang Palembang kita galuh paling gak senang ditantang. Tapi malam hari ini saya datang di sini untuk menantang Bapak Ibu sekalian. Kita dosa setiap saat bertambah. Kesalahan tadi saya bilang setiap waktu meningkat. Mampukah kita yang penuh belum berdosa ini dalam sehari beristighfar 100 kali? Sanggup? 46. Jadi kan lebih udah dari 46. Sanggup? Insya Allah. 100 nggak perlu cash, Pak, nggak perlu tunai. Dicicil bisa. Mungkin kalau tunai kelamaan begitu ya, dicicil boleh, Pak. Habis subuh astagfirullah 20, Isya selesai 100. Betul? Atau yang mudah, ibu-ibu nih sambil masak, bikin sambal, ya, mulai cabai, mikir sembako gede harganya gila-gilaan, suami ngasihnya dikit bener. Boleh. Sambil nemenin tidur anak, diusap-usap pundak,nya sambil usap-usap dari kepala pundak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Anaknya tidur, bapaknya gantian. Silakan. Dan dalam istighfar serius boleh, santai sambil dilakukan juga nggak apa-apa. Sambil ngepel, baca istighfar sambil dilakuin biar ngepelnya nggak terlalu capek. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Ayo sama-sama. Astaghfirullah. Ibu masih belum jawab. Goncang istighfar teman malam hari ini. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotaya. Alhamdulillah sempat minum juga saya. Haus. Bapaknya dirajakan boleh. Apalagi saya teriak. Nah yang di belakang kedengaran ngomong. Sautik pintar dia ya. Kenapa? Dia yang haus kita sudah istighfar sama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang pertama, memperbanyak istighfar.
Istighfar yang mana Soki? Istighfar yang mana saja. Boleh Sayyidul Istighfar, boleh istighfarnya Nabi Yunus, boleh istighfar yang biasa-biasa saja. Silakan, yang mana saja. Yang pertama. Lalu yang kedua, amalan yang terbaik di Asyurul Hurum ini apa? Yang kedua, mengeluarkan harta di jalan Allah. Kok bisa dibilang yang terbaik? Karena janji Allah dalam Al-Quran memberitahu, innal ladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang berani mengeluarkan hartanya baik malam hari maupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mereka tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sehingga seharusnya mereka tidak pernah berkhawatir dan mereka juga tidak perlu bersedih hati. Saya bilang, ayo waktunya kita mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Kita bantu, kita punya harta. Nah makanya atas dasar itu semua, Bapak Ibu, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, malam hari ini kami dari Yayasan Kampung Zikir Madani ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjadi investor-investor dunia akhirat yang paling menguntungkan. Yang kalau saya ambil dari Tamsil Al-Quran dengan kalimat tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa itu Syauki? Wakaf pondok pesantren. Memang istimewanya apa Syauki? Keuntungannya apa? Benefitnya apa yang bisa saya dapatkan dari wakaf ini Syauki? Apapun yang dilakukan para santri dalam ibadah, Bapak Ibu akan kebagian pahalanya sama, nggak berkurang, 100%. Bapak Ibu mungkin lalai nggak sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika santri setiap sholat berjamaah, tahu-tahu nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu akan kebagian pahala sholat berjamaahnya. Mungkin untuk menghafal Quran di usia kita saat ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi ketika para santri-santri Bapak Ibu sekalian, beliau sudah selesai menghafal dan menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran, tahu-tahu nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu akan didatangi 2 orang malaikat membawakan mahkota dari cahaya yang terang. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qurannya. Itulah keluarga. Loh, memang bisa seperti itu Syekh? Oh, sangat bisa Pak. Karena baginda Nabi yang mengajarkan dalam hadis, orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Oh begitu ya Syekh? Ya sudah, insyaallah kami mau Syekh. Tapi tolonglah jangan pakai wakaf-wakaf Syekh. Kami ini nggak ngerti prinsip-prinsip wakaf. Bilang saja sedekah Syekh, secara umum sajalah. Kan nggak ada bedanya, sama-sama ngeluarin duit. Oh enggak Pak, maaf. Kami malam hari ini di Masjid At-Taqwa tidak meminta sedekah Bapak Ibu sekalian. Justru kami ingin menawarkan investasi yang dahsyat berupa wakaf. Memang bedanya di mana Syekh? Sangat berbeda Pak. Bapak Ibu bersedekah dititipkan di Masjid At-Taqwa 10 juta rupiah. Pahalanya sama. Apapun yang dilakukan ibadah di dalam Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu kebagian pahalanya. Ya, ada yang sholat berjamaah kebagian, ada yang membaca Al-Quran kebagian, ada yang zikir kebagian, ada yang tahajud, Bapak Ibu kebagian. Sama. Tapi akumulasi perhitungan pahala ini hanya ketika barang yang disedekahkan itu masih terpakai. Tapi kalau sudah tidak bisa dipakai atau sudah lapuk dimakan usia, harus diganti, pahalanya pun bisa begitu. Makanya maaf sekali maaf. Memori remain, mengulang kembali ingatan Bapak Ibu. Ketika dulu masih remaja atau bahkan masih kecil, pernah nggak Bapak Ibu melihat ada surau renovasi, pengurus surau lagi mau mukulin paku yang bengkok biar lurus lagi? Pernah lihat ya? Pernah ya? Kalau saya kejadian di saya punya kakek. Ketika kakek saya pengurus surau, ketika lagi renovasi kakek saya asik ngurusin paku yang bengkok. Banyak Pak, satu surau dulu kan surau kayu, banyak paku.
Saya sampai protes sama kakek. Paku ini kan murah. Waktu itu harganya cuma Rp125 per kilo. Paku ini kan murah, kenapa nggak beli saja sih? Kakek harus capek-capek ngurusin paku yang sudah bengkok. Kakek saya tersenyum. Beliau ambil paku yang bengkok. Beliau berkata kepada saya, "Oke, ya kek, walaupun kau lihat cuma paku bengkok ini, Sofi, tapi ketahuilah, di paku bengkok ini ada sedekah orang yang dititipkan di musola kita. Kakek tidak mau gara-gara satu paku bengkok nanti di yaumil mahsyar kakek akan dapat pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat. Makanya kalau bicara jujur, maaf sekali maaf. Orang tua kita ketika disuruh ngurus surau dan musola biasanya lebih bijaksana. Kalau melakukan pembangunan atau renovasi, biasanya barang-barang yang masih bisa dipakai akan dipakai ulang, walaupun cuma satu biji batu bata. Kalau memang renovasi total, bangunan baru sehingga kusen, jendela itu sudah nggak layak pakai, biasanya akan dihibahkan ke musola-musola sekitar. Jadi selama masih terpakai, pahalanya masih berjalan. Lalu kalau yang sudah tidak bisa dipakai, biasanya akan disortir dulu dari sekian banyak mana yang layak dihancurkan dan mana yang layak dibuang. Kalau yang layak dihancurkan akan dileburkan untuk dijadikan fondasi bangunan baru. Jadi selama barangnya ada di situ, pahalanya masih berjalan. Itu sedekah. Kalau barangnya masih ada menempel, masih ada di masjid tersebut, pahalanya tetap berjalan. Tapi kalau sudah tidak ada, pahalanya berjalan. Itu sedekah. Lalu kalau wakaf Syafi'i, nah ini hebatnya wakaf. Wakaf yang diiringi dengan akad. Betapa, apalagi kita bicara tentang pesantren. Betapapun puluhan kali pesantren mengalami renovasi, pembangunan, tapi selama di dalamnya masih ada yang membaca Quran, sholat berjamaah, belajar agama, belajar kitab, maka pahalanya akan terus menerus. Itu baru dari santrinya, Pak. Bagaimana ketika santri-santri kami nanti akan dakwah ke masyarakat, terjun mengajarkan nilai-nilai agama lewat keberkahan wakaf. Semakin panjang ayat. Itu yang santrinya belum nikah. Coba bayangkan ketika itu santri menikah, menanamkan nilai-nilai agama lewat keberkahan wakaf Bapak Ibu sekalian. Semakin panjang pula ayat. Makanya baginda Nabi mengingatkan dalam riwayat lain, sungguh harta yang kita keluarkan di jalan Allah berupa wakaf tidak akan berkurang sedikit pun nilainya. Baliyazdan, akan bertambah, dan bertambah. Oh begitu ya Sob. Ya. Jadi yang membedakan antara sedekah dan wakaf apa? Akad. Sedekah nggak perlu berakad. Bapak Ibu nitip duit 10 juta di masjid. Ustaz, saya nitip duit 10 juta. Pahala sedekah ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia bulan demi bulan. Habis itu pergi sudah nggak ada masalah. Nggak perlu berakad. Kenapa? Niatnya sedekah. Tapi kalau wakaf wajib diakad. Ustaz, saya nitip duit 10 juta di masjid buat wakaf. Terserah wakaf ini mau dijadikan apa. Maka pengurus masjid wajib mengakad dari yang mewakaf itu sendiri. Oh begini ya Syauki. Ya sudah Syauki, kalau memang kayak begitu, insya Allah kami tetap mau ikut wakaf dan insya Allah. Cuma ada sedikit masalah Syauki. Apa? Saya nggak punya duit Syauki. Oh tenang, itu bukan masalah. Kenapa? Karena yang nggak punya duit kan kita. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini dulu yang harus kita tanam ini Pak, di surga ini. Jangan khawatir, sebab kalau beramal nungguin kita punya duit, yakin beramalnya mungkin bisa setahun sekali Pak. Malam hari ini kami nggak minta tunai. Walaupun kalau ada yang bisa tunai, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi justru kedatangan kami di Masjid At-Taqwa ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian masing-masing membuktikan kehebatannya hadis baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Nabi sendiri yang bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Segala sesuatu berasal dari niat. Dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan. Oh begitu ya Sobi. Ya, malam hari ini kami hanya ingin mengajak Bapak Ibu mau ikut berniat wakaf saja. Caranya bagaimana Sobi? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustaz Heri menyampaikan pemaparan tentang wakaf, ada angka-angka yang akan disebut. Bapak Ibu yang mau ikut berniat wakaf cukup angkat tangan. Saya mau Sobi ikut berniat wakaf. Lalu nanti tim kami baik yang laki-laki maupun perempuan akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Kami cuma minta 3 saja malam hari kepada Bapak Ibu. Kami catat nama, nomor telepon dan niat wakaf Bapak Ibu sekalian. Ini niat wakafnya harus kita ucapkan. Kalau nggak mau bilisan bilkolbi. Karena banyak dari kita dengan dalil khawatir dia, akhirnya niatnya kita tinggalin. Ini sayang saya. Padahal niat ini sendiri yang menjadikan itu jadi pahala. Bahkan maaf sekali maaf. Dalam fikih, kita bicara pentingnya niat. Dalam fikih, kita niat jamak takhir, ya. Kita niat jamak takhir. Itu diucapkan niat itu saat azan zuhur. Kita jamak takhirnya mau di asar. Tapi pengucapan niat itu dari zuhur azan. Begitu azan zuhur baru kita jatuh niat. Jangan selepas azan zuhur maka niat kita udah gugur Pak. Kita nggak dapat pahala dari dapat jamak takhir. Jadi kalau mau jamak takhir Bapak Ibu lagi sabar, itu maunya jamaknya apa? Jamak takhir apa jamak takdim? Kalau mau jamak takhir diniatkannya dari azan zuhurnya, bukan di azan asar niatin, tapi dari azan zuhur. Tapi kalau mau takdim nggak ada masalah. Dari azan dari zuhur kita sudah niat saya mau takdim, kita tarik asarnya ke zuhur. Makanya niat ini harus diucap walau nggak bil lisan tapi bil qalbi. Saya niat Sogi wakaf ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia Sogi. Sebutin siapa yang namanya. Saya niat Sogi ini untuk mengobatin penyakit saya sudah bertahun-tahun sakit. Mudah-mudahan lewat wakaf Allah angkat penyakit saya. Sebutin siapa yang sakit. Saya niat Sogi wakaf ini untuk hajat dunia boleh sebutin hajat dunia. Sudah selesai, kami minta 3, mencatat nama, nomor telepon dan niat wakaf. Nanti dari tim kami, adik-adik kami akan memberikan kepada Bapak Ibu selebaran kertas yang berisikan nomor rekening atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Lalu kapan Sogi bisa kami tunaikan Sogi? Nah, ini saya tekankan sekali lagi, kalau ada yang bisa langsung tunai malam hari ini, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai masih mau ikut berniat wakaf, karena belum tentu kami bisa hadir lagi di sini dalam waktu seminggu 2 minggu ini. Ya, Bapak Ibu yang mau ikutan berniat wakaf bisa Bapak Ibu tunaikan esok pagi. Kalau esok pagi belum ada, gimana Sobi? Tunaikan lusa hari. Kalau lusa hari belum ketemu juga Sobi, tunaikan pekan depan. Kalau pekan depan belum ada juga Sobi, silakan Bapak Ibu tunaikan kapan saja ketika Allah sudah kasih keluasan rezeki kita untuk menunaikan niat wakaf tersebut. Sogi, saya mau ikut banyak Sogi, tapi saya bisa bayarnya diancur. Boleh silakan. Ngomongin sama orang sama kita. Sogi, saya ada kekhawatiran Sogi. Kenapa? Dan saya bisa bayar kapan-kapan saja ketika Allah kasih kita rezeki. Ya, tentu. Saya khawatir Sogi. Bersyukur saya kalau saya bisa membayar. Tapi kalau saya belum bayar, terus Allah ambil saya Sogi, kan jadinya hutang saya. Bapak Ibu, malam hari ini saya berani berkata demi Allah, kami tidak menjadikan niat wakaf malam hari ini buat Bapak Ibu sebagai beban hutang. Enggak. Kami juga nggak akan minta-minta, paling cuma sebatas mengingatkan saja. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu punya azam kepada Allah untuk membantu pesantren, sebatas itu saja. Ya. Justru malah seharusnya berbangga diri. Belum menunaikan, kita meninggal dunia. Paling tidak kita sudah mendapatkan pahala dari niat itu sendiri. Kan hebatnya Islam,
niat saja dapat pahala tadi saya bilang, betul kan? Cuma niat yang seperti apa bang? Masalahnya ini, saya niat sholat subuh di Masjid At-Taqwa, bagus apa tidak niat saya? Bagus. Tapi sampai komat saya belum keluar dari tempat penginapan saya, maka saya belum dapat pahala dari niat sholat subuh. Sedangkan niat yang mendapatkan pahala, saya niat sholat subuh di At-Taqwa, jam 4 bangun, jam setengah 4 bangun, jam 4 melakukan perjalanan menuju At-Taqwa. Tapi di pertengahan jalan ban kendaraan kami kempes, menyebabkan kami nggak bisa hadir di At-Taqwa. Tapi di hadapan Allah, Allah sudah berikan saya pahala sholat berjamaah subuh sebanyak yang ada sholat di Masjid At-Taqwa. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu menggunakan manja'a. Ja'a itu kalau dalam ilmu alat itu fi'il madhi. Artinya yang sudah meninggal dunia, kita sudah mendapatkan pahala dari niat itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, kita jadikan diri kita masing-masing pada malam hari ini sebagai investor dan orang tua asuh bagi santriwan-santriwati pesantren Zikir Madani. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustaz Eri. Saya mohon izin istirahat terlebih dahulu. Cuma mohon jangan bubar. Pertama, jangan biasakan bubar sebelum ditutup pakai doa. Karena kalau ibarat berpakaian lengkap, orang yang bubar sebelum ditutup pakai doa, pakai baju tapi tidak pakai celana. Bagus atasnya tapi ke bawahnya serem malah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena program kita program wakaf, maka nanti di akhir sesi kita akan mengadakan akad wakaf secara jamaah. Silakan. Baik Bapak sekalian, untuk memperjelasnya lagi kami akan ulangi. Nanti bagi jamaah kami yang ikut berniat wakaf, caranya cukup angkat tangan saja. Dan nanti dari tim kami akan memberi Bapak Ibu sekalian untuk mencatatkan nama, nomor telepon dan niat wakaf. Niat wakaf tidak boleh tinggal Bapak Ibu sekalian, karena itu hukumnya wajib dalam wakaf. Dan silakan Bapak Ibu tunaikan kapanpun saja ada kelapangan rezekinya. Dan ini bukan utang. Ya, boleh diangsur, boleh dicicil, boleh patungan majelis taklim dengan catatan ada niat wakafnya. Ya, paham ya Bapak sekalian? Bismillah, kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Bapak sekalian, jamaah kami Masjid At-Taqwa yang ingin berniat wakaf di Yayasan Kampung Zikir Madani di angka 3 juta pertama, silakan angkat tangan. Ada Bapak sekalian yang ingin memulai syiar agama ini, yang ingin berniat wakaf di angka 3 juta pertama, silakan Bapak Ibu tunaikan kapanpun saja. Dan ini bukan hutang. Sesuai yang disampaikan oleh Kiai tadi, kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berniat wakaf di angka 3 juta pertama, yang ingin memulai syiar agama ini di tempat kita ini, ada yang ingin berniat wakaf, ya boleh diangsur, boleh dicicil, boleh patungan majelis taklim. Oh iya, kepada jamaah kami yang berniat wakaf, kami berikan sebuah Al-Quran wakaf. Al-Quran ini tidak kami perjualbelikan di pasaran manapun. Al-Quran ini kami berikan kepada orang-orang yang ikut berniat wakaf di Yayasan Kampung Zikir Madani. Kemudian, nah kalau ini dari Kiai, sebuah sertifikat wakaf sebagai bentuk kontribusi telah ikut berniat wakaf di Yayasan Kampung Zikir Madani. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin memulai syiar agama ini, yang ingin berniat wakaf di angka 3 juta pertama? Ada? Alhamdulillah, takbir. Ya, alhamdulillah baik. Ya, Bapak Ketua Inggris. Ya, catatkan namanya mereka. Masih ada yang ingin berniat wakaf di angka 3 juta kedua? Bismillah. Kalau takut ini bukan hutang Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu tunaikan kapanpun saja. Boleh diangsur, boleh dicicil, boleh patungan majelis taklim. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berniat wakaf di angka 3 juta kedua? Bismillah. Kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Ada? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita tutup karena waktu bersingkat. 3, 2, 1. Yang ingin berniat wakaf di angka 2 juta pertama, silakan angkat tangan. Ada Bapak sekalian yang ingin berniat wakaf di angka 2 juta pertama? Oh iya, kami sampaikan untuk membangkitkan lebih roh kepada agama kita. Kenapa kami ajak jamaah kami itu untuk berniat wakaf saja? Karena sudah banyak yang membuktikan sesuai yang disampaikan oleh Kiai tadi, innamal a'malu binniyat.
sesuai apa yang menjadi niat akan Allah bantu. Dan sudah banyak yang membuktikannya. Ramadan kemarin kami bersafari di Medan. Ya, ada jadwal kami siang hari di namanya Pasar Petisah, ada pasar di lantai 2, ada masjid di lantai 2. Jadi ada salah seorang jamaah menghampiri kami setelah acara, Ustaz, saya ikut niat wakaf. Oh, saya catatkan namanya, saya catatkan nomor teleponnya. Saya tanya, abang mau niat wakaf berapa bang? Saya tanya, kata beliau, Ustaz, saya niat wakaf 100 juta. Saya kaget, 100 juta bang? Iya. Kapan abang akan tunaikan? Saya tanya. Wallahu a'lam. Ya, saya tak tahu kapan saya akan menunaikannya. Nah, itu yang kita ambil Bapak Ibu sekalian. Niat wakaf itu yang kita ambil. Dan orang-orang yang meniatkan wakaf, Allah akan bantu niat itu sendiri. Dan kabarnya, abang kami yang tadi sudah berniat wakaf 100 juta itu sudah menunaikannya setelah Lebaran kemarin. Dan Allah yang bantu niat wakaf itu sendiri. Masih ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berniat wakaf di angka 2 juta pertama? Bismillah, kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Ya, silakan Bapak Ibu tunaikan kapanpun saja. Dan ini bukan beban hutang ya Bapak Ibu sekalian ya. Boleh diangsur, boleh dicicil, boleh potongan majelis taklim. Ada ibu kami di belakang yang ingin berniat wakaf di angka 2 juta pertama? Bismillah, kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Masih ada? Dari kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita tutup lagi. 3, 2, 1. Yang ingin berniat wakaf di angka 1 juta pertama, silakan angkat tangan. Alhamdulillah, takbir. 1 juta kedua, Muhammad yang malukan. Bapak kami yang di depan. Masih ada ibu kami di belakang yang ingin berniat wakaf di angka 1 juta ketiga? Bismillah, kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Ya, dan silakan niatkan apapun untuk yang menjadi hajatnya. Karena kami pengalaman Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang warga menghampiri kami, kalau kami tidak sabar, kami ikut mengajar. Mungkin dari Bapak Ibu tengok video kami di sana, kami ikut mukim bersama santri. Jadi ada salah seorang warga mendatangi kami, Ustaz, saya nazar. Itu apa Bu? Saya tanya. Ustaz, saya minta tolong didoakan dengan para santri yang ada di sini. Besok anak saya akan operasi pengangkatan tumor di otak. Kata ini, baik, saya terima nazarnya. Selang 2 hari, ibu itu datang lagi. Ustaz, saya nazar lagi. Untuk apa Bu? Alhamdulillah Ustaz, mungkin berkat doa para santri yang ada di sini, berkat bacaan Quran santri yang ada di sini, anak saya operasinya berhasil dan sedang dalam tahap penyembuhan. Ya, dan kita tak tahu Bapak Ibu sekalian doa anak itu yang mana yang Allah kabulkan. Maka melalui niat wakaf Allah akan bantu niat kita itu. Masih ada yang ingin berniat wakaf di angka 1 juta selanjutnya? Bismillah, kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Kami sampaikan kepada jamaah kami, selama kami membangun pondok ini belum pernah kami melayangkan 1 lembar proposal, belum pernah. Kami bangun pondok ini melalui dana wakaf yang kami kumpulkan dari seluruh umat Islam yang pernah kami datangi. Maka saat ini sudah terbangun sebanyak 30 asrama, 10 ruang kelas, 1 buah masjid dan 1 buah kantor di atas lahan 12 hektar melalui dana wakaf yang kita kumpulkan dari seluruh umat Islam. Dan orang-orang yang menjadi pewakaf adalah orang-orang tua asuh dari para santri-santri yang di sana. Dan alhamdulillah untuk angkatan kedua ya, kita sudah ada santri 1 orang dari Palembang ini, laki-laki. Dari kami masih ingin mengambil 1 lagi karena kuotanya 1 provinsi itu 2 orang. Ya, alhamdulillah dari Palembang ada 1 orang dan kami akan mencari 1 lagi. Dan nanti kalau ada anak-anak bapak-bapak atau ibu yang tahun ini tamat, rekomkan kepada kami. Nanti kami akan seleksi. Kalau seandainya lulus, kami akan bawa ke pondok yang pondok kita berada di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Maka orang Palembang yang menjadi berniat wakaf adalah orang-orang tua asuh dan pasantren yang ada di sana. Masih ada yang ingin berniat wakaf di angka 1 juta selanjutnya? Bismillah, kita ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Ada ibu kami di belakang? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita tutup lagi. 3, 2, 1. Yang ingin berniat wakaf di angka 500.000 pertama, silakan angkat tangan. Ada bapak sekalian yang ingin berniat wakaf di angka 500.000 pertama? Masih ada bapak kami di belakang? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita tutup lagi. 3, 2, 1. Bapak Ibu sekalian jamaah kami Masjid At-Taqwa, setelah ini jika masih ada yang ingin berniat wakaf, baik itu sejumlah 3 juta ke atas
ataupun hanya sejumlah 100-500 ribu rupiah besarnya, silakan panggil tim kami yang memakai rompi coklat atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Sebutkan jumlah wakafnya dan sebutkan niat wakafnya. Dan untuk sementara ini dulu kita sama-sama ijab qabul akad wakaf. Silakan. Bapak Ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang masih mau ikut berwakaf secara sembunyi-sembunyi, karena berkat perjalanan orang tua saya di Palembang ini, saya dapat kabar dari beliau ketika masih ada bahwa memang orang Palembang kebanyakan beramal itu lebih senang sembunyi-sembunyi daripada berterang-terangan. Baik Bapak Ibu yang masih mau ikut beramal secara sembunyi-sembunyi, baik senilai 1, 2, 3 juta atau bahkan lebih, ataupun hanya besarnya 100 hingga 500 ribu rupiah, silakan langsung panggil saja adik-adik saya yang menggunakan rompi coklat atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Berapapun yang Bapak Ibu wakafkan malam hari ini sangat berarti untuk para santri-santri pesantren Zikir Madani. Baik Bapak Ibu, sesuai dalam syariat agama ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Apabila 3 perkara ini tidak dibarengi dengan akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, yang ketiga wakaf. Nikah tanpa akad hukumnya zina. Jual beli yang tidak berakad maka jatuhnya mencuri. Walaupun cuma sebatas akad ringan, saya beli dagangannya ya sudah selesai. Dan wakaf yang tidak dibarengi dengan akad, maka pahala yang sampai kepada kita adalah pahala sedekah. Malam hari ini, Bapak Ibu baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sudah ikut niat berwakaf di pesantren Zikir Madani. Maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah mengikat niat wakaf Bapak Ibu dengan akad. Akadnya pun tidak susah. Akadnya ketika nanti Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai pada kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Seraya dalam hati mengucap tadi. Ini wajib terucap, karena dalam akad itu ada ijab, ada qabul. Ijab dari kami badan penyelenggara, qabulnya Bapak Ibu sendiri yang mengucap. Bagaimana ucapannya Soji? Cukup Bapak Ibu ucapkan, saya ikhlas, saya ridho, saya jadi orang tua asuh. Dan segitu saja. Saya ulang untuk memperjelas saja. Ketika nanti Bapak Ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Seraya dalam hati Bapak Ibu mengucap, saya ikhlas, saya ridho, saya jadi orang tua asuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, ayo kita mulai akad niat wakaf pada pesantren Zikir Madani di Masjid At-Taqwa malam hari ini secara jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pewakaf, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama dari Yayasan Kampung Zikir Madani menerima niat wakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan dari niat wakaf malam hari ini, yang apabila niatnya ditujukan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan wakaf malam hari ini Allah ampuni segala dosa beliau. Amin. Allah lapangkan alam kubur beliau. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Amin. Yang kedua, apabila niat wakaf malam hari ini dikhususkan sebagai penyembuh penyakit, baik buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, Allah yang berjanji dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh, yang penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin.
Semoga lewat keberkahan hafalan Al-Quran para santriwan-santriwati nanti sebagai penyebab apabila para pewakaf ada yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Amin. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, apabila niat wakaf malam hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu. Karena baginda Nabi sendiri yang mengajarkan orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan pembacaan Al-Quran para santriwan-santriwati nanti sebagai penyebab apabila para pewakaf ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Amin. Allah gampangkan segala urusannya. Amin. Allah luaskan rezekinya. Amin. Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan santriwan-santriwati zikir madani, Allah jadikan anak keturunan para pewakaf anak keturunan yang soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan ilmu, Allah jadikan para pewakaf rumah tangganya sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Bapak Ibu sekalian, silakan ucapkan qabul wakafnya. Bi barakatil ilmi wa bi mu'jizatil Qur'an wa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim 'ala sayyidina Muhammad sayyidi kulli mawjud wa asbabi kulli mawjud wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Yassir biha umurana wa hasil biha maqasidana ya Allah. Allahumma bi barakatil Qur'an wa bi syafa'atil Qur'an wa bi mu'jizatil Qur'an iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa 'adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dha'if ajib da'watana wa ajil biqada'i hajatina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal mu'afi wa antal syafi ya Allah. Khalaqtana min ma'in mahin waj'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya ya man biyadihil ibtila wal mu'afata wa shifaa wa dawa. Nas'aluka bi mu'jizatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakata khaliluka Ibrahim alaihi salam wa hurmata kalimuka Musa alaihi salam. Ishfi man amradal muslimin min ahli waqtil mahad fi hadha makan kulliha ya Allah bijahi kalamikal qadim wa bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allahumma hubbalana bihubbalika wa alhiqna ma'as salihin waj'alna min ibadikal muttaqin.
Rabbil ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada para pewakaf, kami akan menjelaskan kemana dana wakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami dari yayasan. Bapak Ibu, dari 100% jumlah donasi yang kami dapati di satu wilayah, 50%-nya kami akan jadikan sebagai dana abadi umat. Yang nanti dana abadi umat itu kami akan serahkan kepada usaha milik pesantren berupa perkebunan sawit. Jadi kami ini tidak akan meminta lagi guru-guru kami untuk bersafari dan meminta mencari para pewakaf kami. Sudah cukup. Nah, nanti dari sawit ini, hasil sawit ini 100% akan kembali kepada pesantren itu sendiri. Itu yang 50%, dana abadi umat. Yang 30% kami akan gunakan sebagai biaya operasional pondok pesantren, kebutuhan santri baik sandang, pangan, papan maupun kitab. Untuk kafalah dewan-dewan pengajar di pesantren itu sendiri. Sedangkan yang 20% kami minta ridho kepada Bapak Ibu sekalian, karena yang 20% ini kami gunakan sebagai beban pembangunan pondok pesantren, bangunan secara fisiknya. Oh Sogi, lalu gimana cara kalian ini bisa bersafari? Kalau kalian sudah mengambil apapun, itu kan 100%. Gimana kalian bisa melakukan safari Sogi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makanya tadi sebelum mulai ada kontak infak lewat. Dari situlah kami tuju sourcing utama, jalur utama kami untuk melakukan safari. Selain di perjalanan, alhamdulillah beberapa wali kota, beberapa bupati, bahkan beberapa gubernur ikut membantu untuk proses perjalanan kami ini, alhamdulillah. Jadi insya Allah dana wakaf Bapak Ibu 100% kami akan kembalikan kepada pesantren itu sendiri. Mudah-mudahan pertanggungjawaban saya pada malam hari ini di hadapan Bapak Ibu sebagai pelepasan tanggung jawab kami di hadapan Allah di yaumil mahsyar. Dan nanti ada di yaumil mahsyar, Bapak Ibu masih bertanya kepada kami kemana dana wakaf yang kami pernah titipkan di pesantren itu. Mudah-mudahan kita semua malam hari dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah, dan Allah akan kenal kita semua sebagai para pecinta ilmu agama. Terima kasih kepada segenap PKN Masjid At-Taqwa, aparatur pemerintah khususnya Bapak Babinsa yang sudah mau menjaga acara ini dari awal sampai akhir. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana